Mengejutkan sekali, pinjol semi legal, pinjol legal tidak masuk ke dalam slik OJK. Lo lihat sendiri, ini info terbaru yang dirilis oleh OJK. Pertanyaan berat dari kalian adalah, apakah benar pinjol semi legal itu tidak masuk slik OJK? Apakah benar pinjol legal itu tidak masuk ke dalam slik OJK ataupun BI checking? Ini info terbaru yang teman-teman harus bisa pahami dan bisa ketahui. Karena ini info langsung dari OJK-nya, bro. OJK merilis peraturan baru. Teman-teman yang memiliki galbay pinjol yang mungkin takut sama pinjaman online atau takut dengan slik OJK-nya bermasalah, lu tonton video ini sampai selesai, jangan di skip karena ini adalah info terbaru di bulan Desember tahun 2024. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Video kali ini gue akan menginformasikan atau memberitahu kepada seluruh penonton gue. Teman-teman sering mungkin mendengarkan tentang pinjol semi legal yang katanya aman di galbay, pinjol semi legal yang katanya tidak masuk ke dalam slik OJK. Nah, ini ada info terbaru yang baru saja dirilis oleh OJK. Apa saja peraturannya, apa saja informasinya? Nah, ini teman-teman dengarkan dan perhatikan baik-baik, karena akan gue tampilkan beberapa buktinya yang harus teman-teman bisa ketahui. Karena banyak sekali beredar informasi di luar sana, baik di TikTok ataupun snack video ataupun di dalam grup, menyatakan bahwa pinjol semi legal itu katanya aman di galbay. Nah, ini teman-teman harus tahu, jangan sampai gagal paham ya, bro. Teman-teman lihat di sebelah kiri atau sebelah kanan, gua akan tampilkan, ya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbay pinjolnya diketikkan dalam komentar. Nanti akan gue jawab melalui video ini. Di sini teman-teman bisa perhatikan, gue mendapatkan ya informasi langsung dari OJK-nya, dari websitenya. Ya, di sini terlihat siaran pers OJK terbitkan aturan baru pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Dirilis tanggal 8 bulan Agustus tahun 2024, dan di sini gua ngerilisnya di YouTube gue di bulan Desember tahun 2024. Dan ini nomornya, ya perhatikan. Siaran pers OJK terbitkan aturan baru pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Jakarta 8 Agustus tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18 garis miring POJK titik 03 garis miring 2017. Ya, di sini ada nomornya ya, bro. Ya, untuk peraturan baru ini ya. Tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan dalam kurung POJK SLIK, dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan serta infrastruktur pasar keuangan. Nah, di sini poin pentingnya yang sangat penting sekali. Iya, bro. Kita masuk ke dalam poinnya. Nah, ini perhatikan. Mungkin yang di dalam grup WA sudah tahu ya. Yang di grup WA pasti sudah tahu ya. Karena sebelumnya gue sudah share tuh. Perubahan kedua POJK SLIK mengatur perluasan cangkupan pelapor SLIK ditambah 5, yaitu ya, tolong teman-teman di sini pahami. Perubahan kedua POJK SLIK mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK
ditambah 5. Jadi dalam perubahan peraturan ini OJK menambahkan pelaporannya itu ada 5. Golongan-golongan perusahaan itu yang masuk ke dalam SLIK apa saja? Nomor 1, perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit. Nah, ini nggak penting, poin-poin ini nggak penting bro. 1, 2, 3, 4 sebenarnya nggak penting buat kalian ya bro. Yang terpenting itu adalah di poin kelima ya. Teman-teman di poin kelima bisa baca di sini. Penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dalam kurung LPBPTI garis miring fintech fair to fair lending, koma. Nah, di sini poinnya yang kelima ini sangat penting sekali ya. Menyatakan bahwa di bulan Agustus ya tanggal 8 2024 pinjol legal sudah masuk ke dalam SLIK OJK. Apakah termasuk pinjol semi legal atau tidak? Apakah termasuk pinjol semi legal itu masuk SLIK OJK atau tidak, Bang? Nah, nanti akan gue jelaskan ini, Bro. Tapi di sini akan gue beberkan dulu informasinya. Ya, bahwa di peraturan yang baru ini di bulan Agustus yang sudah resmi, pinjol masuk ke dalam SLIK OJK. Ya, nanti teman-teman jangan takut dulu, dengerin dulu sampai selesai. Oke, teman-teman, kita akan melihat peraturan yang lamanya tuh seperti apa. Karena sebelumnya banyak sekali orang-orang yang mengatakan, oh pinjol semi legal, pinjol legal nggak masuk SLIK OJK. Iya, benar sekali. Itu peraturan lama. Nah, teman-teman bisa baca peraturan lama di sini ya, bro. Dengan batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 tahun sejak POJK SLIK ini diundangkan. Ya, sebelumnya pihak yang wajib menjadi pelapor SLIK meliputi Bank Perekonomian Rakyat, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Yang keenam, lembaga pendanaan efek dan masih banyak lainnya. Lembaga jasa keuangan LJK, ini nggak penting ya. LJK yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan peraturan OJK, ini nggak penting. Ini peraturan lama. Di peraturan lama ini tidak ada pinjol nggak masuk SLIK OJK. Ya, di peraturan lama ini jelas sekali pinjol atau fair to fair lending atau fintech tidak masuk ke dalam SLIK OJK. Oke, dari sini teman-teman sudah paham banget ya, bro. Sudah ngerti sekali. Oke. Di sini akan gue coba jelaskan satu persatu ya. Tolong teman-teman dengarkan. Banyak sekali di luar sana teman-teman mungkin sering mendapatkan informasinya, baik itu joki pinjol yang sedang lab atau konsultan pinjol yang saat ini sedang bangun VT atau CV. Mereka mengatakan secara tegas, secara jelas bahwa pinjol semi legal aman digalbay, aman dari DC lapangannya, aman katanya nggak masuk SLIK OJK, aman katanya tidak sebar data. Di poin kedua ini joki-joki pinjol ini mengatakan, oh pinjol semi legal itu nggak masuk SLIK OJK karena izinnya hanya formalitas, karena izinnya hanya sampai AFVI. Waduh, keliru ya. AFVI adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Jadi AFVI itu di bawahnya OJK. Jadi yang paling tertinggi itu adalah OJK. Di bawahnya OJK adanya AFVI. Ya, jadi bos besarnya dari pinjol itu adalah AFVI. Ya, jadi kalau misalkan pinjol ini mau jadi legal, ya harus sudah terdaftar dan sudah tercatat di OJK, bukan di AFVI. AFVI hanya sebagai Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, sebagai asosiasi. Ya, dia adalah bos dari semua pinjol, ya pinjol-pinjol legal. Makanya teman-teman kalau misalkan teman-teman punya pinjol legal nih, pinjolnya bermasalah sama kalian, ya menyalahi aturan dan lain sebagainya, laporkan kepada AFVI karena yang bertanggung jawab itu adalah AFVI dan juga OJK. Kalau misalkan teman-teman sudah lapor ke AFVI, maka teman-teman langsung lapor aja ke OJK karena pimpinan yang paling tertinggi itu adalah OJK. Dan teman-teman juga harus tahu
Di Indonesia ini pinjol cuma ada dua, legal dan ilegal, tidak ada semi. Semi itu hanya sebagai asumsi daripada joki pinjol ataupun konsultan-konsultan pinjol. Hanya sebagai asumsi saja, hanya sebagai katanya doang. Ya, sebagai katanya dan lain sebagainya. Kenapa joki pinjol ataupun konsultan-konsultan pinjol itu sering banget menyebutkan pinjolan semi. Yang dia lihat acuan dia bisa mengatakan pinjol semi. Satu, pinjol yang nggak ada desa lapangan. Yang kedua, acuan dia bisa mengatakan pinjol semi legal. Durasi tenornya cuma 7 hari. Yang ketiga ini adalah dalam segi melakukan penagihan yang cukup barbar. Itu acuan mereka bisa mengatakan pinjolnya semi legal. Kalau teman-teman punya pinjol, acuannya bukan masalah tenor, bukan masalah penagihan, tapi status aplikasinya itu legal atau ilegal. Udah itu aja. Ya, kalau misalkan tenor itu permainan dari strategi sales marketingnya. Marketnya dia akan mencari orang-orang yang satu, ya mungkin limitnya mau cari yang gede. Yang kedua adalah pengembalian duitnya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi itu hanya sebuah sales aja bro, sales marketing aja. Jadi kalau misalkan durasi, cara penagihan dan tidak ada di lapangan, bukan acuan pinjol itu semi. Sekali lagi, pinjol semi legal yang dikatakan oleh joki pinjol di luar sana itu hanya sebuah asumsi. Secara jelas, secara fakta, di OJK pun dan di pemerintahan manapun di Indonesia ini tidak ada yang namanya pinjol semi legal. Hanya ada pinjol legal dan ilegal. Yang pinjol ilegal itu diberantas dan diblokir dan tutup. Dan pinjol legal, bahkan OJK pun Anda disarankan melakukan pinjaman di pinjaman online legal. Waduh, kacau juga ya. Coba teman-teman bisa cek saja di berita bahwa OJK juga sudah menyarankan kepada masyarakat kalau mau pinjol itu pinjol yang legal, yang resmi. Jadi tidak ada kata pinjol semi legal. Ya, tidak ada kata pinjol semi legal. Dan sekarang semua pinjol legal sekali lagi sudah masuk ke dalam slik OJK. Untuk mengenai cara membaca nilai skor kredit kalian di dalam slik OJK, teman-teman bisa cek saja di konten gue yang sebelumnya. Itu sudah gue jelaskan bro, sudah gue jelaskan. Kalau teman-teman mau cek slik OJK kalian, gampang, mudah, langsung bisa ke print. Itu sudah gue buatkan tutorialnya, ada di dalam deskripsi, lu tinggal klik saja. Ya, dan juga teman-teman di sini Anda pun juga bisa melihat informasi ini di dalam dari laman situs OJK-nya langsung. Ya, dan teman-teman mungkin segitu aja. Dan teman-teman yang harus Anda ketahui adalah hati-hati. Sekarang banyak banget bro konten kreator, jasa konsultan pinjol, joki pinjol yang mungkin sebagian memberikan informasi sesat dan juga ada yang memberikan disinformasi. Kenapa dia sampaikan seperti itu? Karena mereka itu hanya duplikat kalimat saja, duplikat narasi, dan akhirnya teman-teman yang awam yang gak ngerti kejebaklah dalam lingkaran dunia perpinjolan. Teman-teman yang saat ini menjalankan galbay pinjol, ya, walau data Anda masuk ke dalam slik OJK, justru Anda sangat bersyukur sekali karena manfaat-manfaat data Anda masuk ke dalam slik OJK atau di backlist atau masuknya call 5, ya, atau sudah cacat datanya, sudah buruk dan lain sebagainya. Bersyukurlah, karena dari situ pun Anda secara nggak langsung Anda dipaksakan berhenti untuk ngutang-ngutang lagi, untuk berhenti bermain riba. Karena selama Anda hidupnya masih ngeriba terus, hidup Anda tidak akan ada benar-benarnya. Ekonomi Anda juga tidak ada berkah-berkahnya. Rezeki Anda juga tidak ada berkah-berkahnya. Makanya hidup Anda selalu kurang terus. Gua sarankan kepada teman-teman semua, berapapun jumlah tagihan Anda, jika Anda sudah tidak kuat bayar, sudah tidak mampu bayar lagi, segerakan galbay sekarang. Galbaylah sekarang sebelum Anda terlambat. Tapi hal yang terpenting adalah usahakan galbay dengan cara untung. Jangan sampai galbay dengan cara buntung. Ya, mungkin segitu aja informasinya. Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup WA ataupun Telegram, silakan saja langsung klik linknya di dalam deskripsi. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.